could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Nah, halo kawan-kawan. Jadi pada video kali ini ya, kita akan coba belajar gimana sih caranya mengukur sebuah dioda. Mungkin teman-teman yang masih awam itu bertanya-tanya, gimana sih mas caranya ngukur dioda tuh? Dioda di rangkaian ataupun dioda yang sudah copotan seperti ini. Nah, terus gimana juga caranya ngukur dioda yang bentuknya SMD seperti ini mas, atau yang kecil-kecil seperti ini? Nah, itu gimana caranya? Kita perlu alat seperti apa? Nah, jadi kita cukup menyediakan alat ukur tentunya teman-teman. Di sini kita menyiapkan sebuah multimeter digital ya. Bisa teman-teman menggunakan yang seperti ini ataupun yang seperti ini ya. Nah, jadi bebas teman-teman bisa menggunakan yang mana saja ataupun teman-teman bisa menggunakan yang multimeter analog. Nah, yang menggunakan jarum itu teman-teman ya. Tapi pada video kali ini kita akan coba menjelaskan ataupun mengukur menggunakan multimeter digital. Oke, langsung aja kita coba akan ukur teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi sedikit saya jelasin ya. Jadi dioda itu sebenarnya apa? Dioda itu adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menyearahkan arus AC menjadi DC, teman-teman ya. Jadi biasanya dioda itu dipasang untuk penyearah ya di rangkaian lampu ataupun di rangkaian power supply seperti ini yang awalnya menggunakan supply dari AC atau listrik AC, kemudian disearahkan menjadi DC, teman-teman. Nah, jadi kita perlu sebuah dioda seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini saya siapkan sebuah multimeter. Nah, ini multimeter ya. Teman-teman arahkan selektor ini ke bagian mode dioda. Mode dioda bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Kita arahkan langsung. Nah, oke. Sudah kita arahkan. Untuk probe-nya, penempatan probe-nya seperti apa, Mas? Ke diodanya untuk mengukur. Nah, teman-teman cukup tempatkan probe ini sesuai dengan polaritas dari diodanya, teman-teman. Teman-teman perlu lihat terlebih dahulu dioda ini punya polaritas. Yang ada gelang atau strip warna putih ini katoda, yang hitam polos ini anoda. Nah, untuk katoda kita pasang bagian probe hitam. Untuk anoda kita pasang probe merah. Jika di avometer menunjukkan nilai berarti masih bagus, teman-teman. Nah, jika dia menunjukkan nilai lebih dari 0 atau di atas 0, maka dia masih bagus. Kalau kita balik, harusnya tetap diam. Nah, dia cuma diam menunjukkan angka 1 aja, teman-teman ya. Kalau angka 1 berarti dia masih bagus. Nah, kita coba yang di sebelahnya lagi. Oke ya, dia menunjukkan nilai sama. Kalau kita balik, dan ternyata sama juga. Berarti dioda ini masih bagus, teman-teman ya. Nah, jadi itu dioda ya. Terus kita coba yang ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bingung dengan yang jenisnya seperti ini. Mas, kalau jenisnya seperti ini gimana, Mas? Ini ada 4 kaki, Mas. Ada tulisannya plus, AC, terus min. Ini gimana cara ngukurnya, Mas? Nah, teman-teman nggak perlu bingung. Nah, ini teman-teman cukup ukur sama seperti tadi. Nah, kalau AC ini kan inputnya. Outputnya itu negatif dan positif. Jadi, probe merah itu teman-teman tempel di kaki negatif. Ya. Untuk probe hitamnya teman-teman tempel di kaki AC di sebelahnya. Yang AC di sebelahnya nih, teman-teman ya. Kita cek. Nah, itu muncul, teman-teman ya. Muncul nilai. Nah, berarti masih bagus. Kita pindahkan probe hitam di sebelahnya. Kita cek lagi. Dan ternyata dia juga menunjukkan nilai, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mengukur bagian positifnya juga, teman-teman. Nah, untuk positif, dia dapat probe hitam. Yang AC dapat probe merah. Kita ukur. Oke, masih bagus ya. Nah, kita ukur di sebelahnya. Oke, mantap teman-teman. Berarti dia masih sangat bagus.
Nah gitu teman-teman. Mas, kalau tandanya rusak atau short itu gimana? Nah kalau tandanya rusak atau short di multimeter ini, multimeter digital, dia biasanya menunjukkan 0 teman-teman, angka 0. Meskipun kita bolak-balik dia angkanya tetap 0. Nah jadi itu yang dioda yang sudah short atau rusak. Jadi tadi saya ini nyari dioda yang udah rusak teman-teman, cuma nggak ketemu-ketemu. Saya nyari di bekas rangkaian lampu, power supply juga nggak ketemu-ketemu teman-teman. Nah oke, kita beralih ke yang SMD. SMD ini kecil sekali teman-teman komponennya ya. Nih. Nah di SMD ini saya dekatin lagi. Ini sama seperti dioda yang biasa, dia ada strip putih. Nah ini teman-teman ya, strip putih katoda yang polos di sini sebelah sini, anoda ya. Nah ini adalah kabel dari sumber 220 volt. Ini ada fuse. Terus di sini ada dioda atau penyearah. Nah ini disusun secara bridge teman-teman ya. Nah ini sekiringnya masih bagus. Ini saya tebak diodanya masih bagus semua teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau sekiringnya masih bagus, otomatis arus listrik itu akan terlewati dan akan tersearahkan dengan baik. Tapi kalau diodanya sudah dioda fuse-nya sudah putus, itu kemungkinan dioda-dioda ini akan kena teman-teman. Jadi kita akan coba ya. Oke, kita ukur anoda katodanya. Di sini bagian katoda, sini anoda, kita ukur, kita lihat. Masih bagus teman-teman ya. Di sebelahnya. Oke, masih bagus juga. Kita coba balik. Oke, tetap satu sebelahnya. Tetap satu juga teman-teman. Nah kita ukur yang sebelahnya lagi. Oke, masih bagus. Satu lagi. Oke, masih bagus ya. Kita coba tukar. Kita ukur lagi. Satu teman-teman ya. Oke. Dan sebelahnya lagi satu juga teman-teman. Nah seperti yang saya bilang, di sini keempatnya ini masih sangat bagus teman-teman ya. Nah jadi seperti itu cara mengukurnya. Cara mengukur dioda, kita dapat mengetahui diodanya itu short atau tidak, ataupun diodanya ini masih dalam kondisi bagus ataupun tidak teman-teman. Nah kalau untuk dioda seperti ini juga sama, mengukurnya dengan yang seperti ini, maaf pakai tangan kiri teman-teman ya. Sama aja, ini yang ada tandanya positif negatif, yang nggak ada tandanya ini AC. Nah kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau untuk pakai multimeter seperti ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cari aja. Teman-teman bisa arahkan selektor ini ke mode yang ohm di sini. Nah ini ya, kita hidupin dulu lampunya. Terus teman-teman pilih bagian mode dioda. Nah ini mode dioda ya. Teman-teman tinggal melakukan pengukuran sama seperti yang telah saya lakukan tadi. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini ya. Kita telah mengukur dioda bagus atau tidak, short atau tidak ya, pada rangkaian ini, rangkaian power supply, terus dioda bridge atau dioda kiprok seperti ini, dan dioda yang bentuknya kecil-kecil atau SMD seperti ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini, dan terima kasih yang sudah selalu support channel ini. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang masih awam dalam dunia elektronika. Oke teman-teman, saya teknisi amatir, saya undur diri. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.